Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nazwana Paradinata dalam program Breaking News. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu destinasi penginapan tertua dan paling ikonik di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Wisma Sujono yang terletak di Desa Tetebatu. Wisma Sujono dikenal sebagai penginapan bersejarah yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an dan menjadi salah satu tempat favorit wisatawan yang ingin melihat keindahan alam Tetebatu. Untuk mengetahui suasana dan keadaan wisma tersebut, kami sudah menurunkan reporter ke lapangan yang berada di lokasi. Untuk laporan selengkapnya, kami akan menuju ke rekan saya Medina yang sudah berada di Wisma Sujono. Baik, terima kasih rekan studio. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya sedang berada di Desa Tetebatu, Kabupaten Lombok Timur. Saat ini saya sedang berada di Wisma Sujono, yang dikenal sebagai salah satu penginapan legendaris yang berada di Desa Tetebatu. Wisma Sujono ini juga merupakan salah satu saksi berkembangnya pariwisata yang berada di Desa Tetebatu, Kabupaten Lombok Timur ini. Di belakang saya telah terlihat bangunan utama dari Wisma Sujono yang masih menggunakan arsitektur nuansa kayu dan tamannya yang begitu asri. Wisma ini dikenal menawarkan suasana tenang dengan pemandangan sawah, kebun, serta udara sejuk khas kaki Gunung Rinjani. Selain kamar penginapan, Wisma Sujono juga memiliki restoran dengan menu khas lokal yang digemari wisatawan. Wisma ini didirikan oleh Dr. Raden Mas Sujono, seorang bangsawan Yogyakarta lulusan Stovia, yaitu Sekolah Dokter Jawa di Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Beliau ditugaskan di Lombok Timur pada tahun 1911 untuk memberantas wabah penyakit termasuk kolera. Setelah purna tugas sekitar tahun 1925, Dr. Sujono memilih menetap dan membeli tanah di Tetebatu. Awalnya, beliau membangun rumah peristirahatan atau pesanggerahan berarsitektur Eropa di sana. Dr. Sujono dikenal sebagai perintis pariwisata di Tetebatu. Rumahnya sering digunakan sebagai tempat singgah dan peristirahatan bagi teman-teman dan tamu-tamu dari luar, termasuk orang Belanda dan Jepang yang tertarik dengan keindahan alam Tetebatu. Bangunan asli Wisma ini masih menyimpan nuansa masa lalu dengan hiasan kamar, foto-foto hitam putih, dan benda-benda antik peninggalan era kolonial dan pemiliknya. Menginap di Wisma Sujono menawarkan ketenangan berlibur dan panorama alam pedesaan khas Lombok yang indah dan alami, dengan arsitektur bangunan yang membawa nuansa tempo dulu. Untuk mengetahui lebih lanjut beberapa hal tentang Wisma Sujono ini, kita telah terhubung dengan salah satu pengelola dari Wisma Sujono ini. Mari ikuti saya. Halo, permisi Bapak. Iya Mbak, Sebelumnya dengan Bapak siapa ini? dengan Marwan. Nama saya Marwan. Bapak berusia berapa tahun? Sekarang 37. Oke, sudah berapa lama sih Bapak menjadi pengelola di Wisma Sujono ini? Saya sudah 10 tahun lebih tinggal di sini. Oke, sebelumnya nih apakah saya boleh bertanya gitu atau Bapak tidak ikhlas? Ikhlas sekali. Oke, Bapak. Sejak tahun berapa sih Wisma Sujono ini didirikan dan apa sih alasan utama didirikannya dari Wisma Sujono ini? Apakah Bapak bisa menjelaskan secara ringkas? Wisma Sujono itu didirikan pada tahun 1940-an. Jadi awal mula didirikan rumah sakit ini adalah dengan datangnya Dr. Sujono untuk datang ke Lombok untuk mencegah penyakit kolera di Selong. Jadi tempat ini didirikan untuk persinggahan beliau setelah dengan sibuknya beliau di Selong mencegah penyakit kolera tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja fasilitas yang ditawarkan kepada pengunjung yang berkunjung ke sini? Salah satunya galeri ini dan ada restonya. Kalau Mbak merasa lapar atau bagaimana bisa mengunjungi resto dan ada penginapan juga. Dan di sini juga salah satu pertama kolam renang, cuman sekarang rusak karena gempa tahun 2018. Iya. Waktu itu terkena gempa jadi belum direnovasi juga.
Itu salah satu poin dari Wisma tersebut. Udah itu saja beberapa hal yang ditawarkan kepada pengunjung di sini. Ya itu aja. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada rekan lapangan atas informasinya. Demikianlah berita-berita yang dapat kami rangkum untuk Anda pada pagi hari ini. Kami akan terus memantau perkembangannya dan kembali hadir dengan informasi terbaru. Demikianlah atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.